Here we go. Kiper Ado Den Haag Ferran Ali Negara bisa bela timnas Indonesia tanpa naturalisasi. Kiper muda Ado Den Haag Ferran Ali Negara ternyata memiliki paspor Indonesia. Hal itu membuatnya bisa langsung memperkuat skuad Garuda tanpa naturalisasi. Ferran Ali Negara menjadi perbincangan karena sedang berada di Indonesia. Menariknya, ia bertemu dengan orang PSSI, Arya Sinulinga. Bukan hanya itu, Ali Negara juga berjumpa tenaga ahli Menteri Kemenpora, Hamdan Hamedan. Bahkan di Instagram, kiper berusia 14 tahun ini melakukan latihan di Jakarta. Walau begitu, kedatangannya di Indonesia bukan untuk trial untuk masuk timnas Indonesia U16. Ferran Ali Negara mengaku berlibur di kampung halamannya, Serang, Banten. Adapun Ferran Ali Negara sendiri sejatinya bisa langsung membela timnas Indonesia U16 tanpa naturalisasi. Pasalnya, ia masih memiliki paspor Indonesia. Hal ini terungkap via unggahan Instagram @nusantara_ballers. Postingan itu menunjukkan bahwa Ali Negara sedang memegang paspor Indonesia. Hal ini wajar karena orang tua Ferran Ali Negara juga berasal dari Indonesia. Kakek dan neneknya juga berasal dari berbagai daerah seperti Serang, Manado, Malang, dan Surabaya. Sebelumnya nama Ferran Ali Negara juga sempat diajukan Hamdan Hamedan ke Nova Arianto untuk timnas Indonesia U16. Akan tetapi, Ferran Ali Negara masih belum masuk pemain yang dibawa oleh Nova Arianto untuk Piala AFF U16. Hanya ada 2 pemain keturunan yakni Matt Baker dan Lucas Rafaeli. Saat ini Ferran Ali Negara berkarier di Ado Den Haag Junior. Artinya dirinya adalah junior dari pemain timnas Indonesia, Rafael Struijk. Pernah tolak naturalisasi timnas Indonesia, pemain Belanda ini resmi gabung Madura United. Masih ingat dengan Jordi Wehrman? Dia adalah pemain keturunan yang sempat menolak timnas Indonesia. Jordi sempat didekati oleh PSSI atas rekomendasi pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk menjalani proses naturalisasi guna membela timnas Indonesia. Tapi saat itu pemain yang pernah memperkuat Belanda U20 itu menolak dengan dalih ingin fokus ke kariernya dan klubnya terlebih dahulu. Kini, kabar mengejutkan datang. Alih-alih berkarier di Eropa, Jordi resmi bergabung dengan Madura United. Jordi Wehrman punya darah Indonesia dari ibunya. Walau di Feyenoord sejak kecil, dia datang ke Madura United untuk merasakan sengitnya bertarung di Liga 1 dan Asia. Jordi Wehrman pernah bermain bersama klub-klub top Eropa seperti Feyenoord, Ado Den Haag, dan tim papan atas Swiss FC Luzern. Jordi Wehrman mengawali kariernya sebagai pesepak bola di tanah kelahiran, yakni Hague, Belanda. Klub VVS VH menjadi klub pertama yang dijajal Jordi saat usianya masih 7 tahun. Kemudian, Jordi melanjutkan kariernya di Akademi Feyenoord. Hasilnya, ia berhasil naik kelas dari kelompok umur. Performa gemilangnya bahkan membuat Jordi dipinjamkan ke FC Dordrecht pada 2019 lalu agar dapat menambah jam terbang di level profesional. Selama berseragam Dordrecht, Jordi berhasil tampil sebanyak 24 kali dengan mencatatkan 1 gol dan 4 assist. Torehan tersebut tentu membuat Feyenoord meminjamkannya ke klub papan atas Swiss, FC Luzern, pada 2021 lalu. Ia berhasil menjadi pemain andalan hingga akhirnya dipermanenkan setelah menjalani 6 bulan masa pinjaman di Luzern. Pada 2022, Luzern pun meminjamkannya ke Ado Den Haag hingga 2023 lalu. Ia berhasil tampil apik dengan membukukan 2 gol dan 1 assist dari 21 penampilannya bersama Ado Den Haag. Namun masa peminjamannya di Ado Den Haag berakhir, FC Luzern memutuskan melepasnya sehingga Jordi Wehrman berstatus tanpa klub sejak Juli hingga Oktober 2023. Beruntung nasib Jordi diselamatkan oleh tim kasta kedua Kroasia, NK Vukovar 1991. Kini perjalanan Jordi sampai ke Indonesia dan resmi bergabung ke Madura United untuk Liga 1. PSSI ungkap alasan butuh pemain naturalisasi timnas Indonesia, Shin Tae yang haus gelar fokus Piala Dunia 2026. Pikiran PSSI sudah ke depan menghadapi Piala Dunia. Timnas Indonesia siap memberikan kejutan melaju Piala Dunia 2026. PSSI sudah memikirkan timnas Indonesia lolos ronde 3 Piala Dunia. Shin Tae yang menyerukan butuh tambahan pemain naturalisasi. Pemain naturalisasi bisa menyeimbangkan lawan main level Eropa.
Indonesia lolos ronde 3, ada 10 pertandingan timnas Indonesia jalani. 5 pertandingan home dan 5 pertandingan away. Dalam menghadapi Piala Dunia, Shin Tae-yong sudah tahu kelemahan pemain timnas Indonesia pada bagian kekuatan fisik. Kekuatan fisik orang Indonesia masih lemah bila dibandingkan fisik orang Korea Selatan. Shin Tae-yong pernah mengatakan fisik orang Indonesia dan Korea Selatan punya kesamaan, tapi yang membedakan adalah kekuatan fisik. Shin Tae-yong juga tidak ingin banyak pemain cedera pada saat pertandingan berlangsung. Butuh pengganti pemain cedera dengan pemain kuat. Shin Tae-yong mengakui fisik orang Eropa lebih kuat dan tinggi. Itulah alasan Shin Tae-yong butuh banyak pemain naturalisasi dari Eropa. Pemain naturalisasi Calvin Verdonk menceritakan pengalamannya debut bersama timnas Indonesia saat kembali ke klubnya NEC Nijmegen. Calvin Verdonk resmi menjadi warga negara Indonesia. Kemudian Verdonk menjalani debut bersama timnas Indonesia saat melawan Filipina pada laga pemungkas grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Verdonk tampil sebagai starter dan bermain selama 66 menit sebelum diganti oleh Pratama Arhan. Kini Verdonk telah kembali ke klubnya di Liga Belanda, yakni NEC Nijmegen untuk menjalani latihan pramusim. Bahkan Verdonk langsung tampil pada laga uji coba melawan Standard Liège. Kepada Forza NEC, Verdonk juga bercerita tentang pengalamannya bermain bersama timnas Indonesia. Verdonk juga mengaku tidak mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan pemain lain di timnas Indonesia. Apalagi menurut Verdonk, pemain lokal sangat terbuka untuk menyambut kedatangan pemain dari Eropa. Cerita saat pertama kali gabung ke TC Timnas Indonesia, Calvin Verdonk adaptasi mudah seperti di rumah sendiri. Calvin Verdonk jadi nama terkini yang diberikan debut timnas Indonesia senior oleh Shin Tae-yong. Pemain 27 tahun tersebut berhak memperkuat tim Garuda usai menyelesaikan proses naturalisasinya. Calvin Verdonk langsung melakukan debut usai menyelesaikan proses naturalisasinya. Pemain berposisi back kiri itu sukses mengantarkan timnas Indonesia ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Calvin Verdonk bercerita awal mulanya saat gabung di pemusatan latihan. Dia mengaku mengikuti semua sesi latihan yang digelar oleh Shin Tae-yong. Verdonk mengaku tak mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan suasana di skuad timnas Indonesia. Calvin Verdonk merasakan kamp latihan timnas Indonesia seperti rumah sendiri. Kehadiran banyak pemain diaspora yang berasal dari Eropa, khususnya dari Belanda, memudahkan adaptasi dengan timnas Indonesia. Verdonk mengaku penampilan impresif di NEC Nijmegen menambah kepercayaan dirinya di kamp latihan timnas Indonesia. Selain itu, dia rutin bergaul dengan seluruh pemain timnas Indonesia dengan bahasa Inggris. Verdonk kerap berkomunikasi dengan ex-pemain NEC Nijmegen yang jadi andalan timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen. Calvin Verdonk mengaku sulit untuk menentukan perbedaan level sepak bola Indonesia dan Belanda. Pasalnya ada banyak pemain dari Eropa yang juga tampil di timnas Indonesia. Shin Tae-yong kembali membuat geger Korea. Diam-diam tengah siapkan kejutan untuk timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Shin Tae-yong baru saja memperbarui kontraknya sebagai pelatih timnas Indonesia sampai 3 tahun ke depan. PSSI sebelumnya memang telah menjanjikan kontrak baru bagi Shin Tae-yong apabila bawa timnas Indonesia senior maupun U23 mencapai target di Piala Asia. Kabar ini didapatkan dari salah satu akun sosial media Instagram @liputanbola. Timnas dalam unggahan itu mengabarkan Coach Shin Tae-yong membuat kejutan besar untuk timnas Indonesia. Sang juru taktik timnas Indonesia ini tengah mempersiapkan kejutan besar untuk timnas. Sontak dirinya pun disorot oleh media Korea Selatan yang bertuliskan begini. Dari akun Instagram @liputanbola. Timnas media Korea Sports Chosun mengungkapkan kalau Shin Tae-yong sedang mempersiapkan generasi 2.0. Yaitu generasi emas sepak bola Indonesia yang diharapkan bisa berprestasi di masa depan. Apakah ini benar? Kita lihat perkembangan sang juru taktik Coach Shin Tae-yong. Saat itu Shin Tae-yong ditargetkan membawa timnas Indonesia senior lolos fase grup Piala Asia 2023 dan mencapai perempat final di Piala Asia U23. Contoh Shin berhasil memberikan itu semua, bahkan timnas Indonesia bisa melaju hingga ke babak semifinal Piala Asia U23 pada kualifikasi putaran ketiga.
Bahkan tidak hanya itu, timnas Indonesia U23 juga hampir melaju ke Olimpiade Paris 2024 andai tidak dikalahkan Guinea dalam laga playoff antar benua. Belum lama ini Sintayong kembali membuat timnas Indonesia menorehkan prestasi dengan melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Yang lebih menariknya atas kiprah sang pelatih timnas Indonesia. Kabarnya nama Sintayong dipakai sebagai nama untuk lapangan yang ada di kampung halamannya. Tentunya apresiasi terhadap Sintayong ternyata juga dilakukan di Korea Selatan, di mana nama sang pelatih diabadikan menjadi sebuah lapangan. Bahkan nama coach Sintayong dijadikan lapangan sepak bola bernama Sintayong Football Park di Yeongdeok yang merupakan kampung halaman sang pelatih. Pada saat peresmian lapangan tersebut, media asal Korea Selatan yakni Sport Chosun merilis artikel yang menyebut jika Sintayong tengah menyiapkan suatu hal untuk timnas Indonesia. Namun dalam perjalanannya, Sintayong berujar kalau bebannya menangani timnas Indonesia saat ini jauh lebih berat dibandingkan sebelumnya. Apakah benar begitu? Kita lihat ke depannya.